Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadet Tika Pertama, NIM saya 053. Saya ingin mempresentasikan TPL saya yaitu bimbingan belajar. Komponen layanan yang saya ambil itu pelayanan dasar. Bidang layanannya saya ambil bimbingan belajar, topik layanannya yaitu manajemen waktu belajar yang efektif. Fungsi layanannya pengembangan, pengalaman, dan pencegahan. Tujuan layanannya siswa mampu memahami pentingnya manajemen waktu belajar serta mampu mengatur waktu secara efektif untuk meningkatkan hasil kerja. Tujuan khususnya siswa mampu mengerti manajemen waktu. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kebiasaan belajar yang kurang efektif. Yang ketiga, siswa mampu menyusun jadwal belajar yang teratur. Sarana saya siswa kelas 10. Materi layanan saya yaitu pengertian manajemen waktu belajar, pengertian pentingnya mengatur waktu belajar. Yang ketiga, cara menyusun jadwal belajar yang efektif. Yang keempat, tips menghindari penundaan. Waktu saya 1 kali 40 menit. Saya mengambil sumber internet dan video YouTube, QBK, internet, dan video edukasi. Metode latihan saya melalui PowerPoint, video pembelajaran, Google Classroom, dan laptop dan HP. Media yang saya gunakan adalah WhatsApp, video, PowerPoint, laptop, HP yang bisa dikonekkan ke internet. Nah, materi saya hari ini yaitu pengertian manajemen waktu belajar. Manajemen waktu belajar adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, merencanakan, dan menggunakan waktu secara efektif untuk kegiatan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Manajemen waktu bukan hanya tentang membagi waktu, tetapi juga tentang menentukan prioritas, konsistensi, dan kedisiplinan dalam menjalankan rencana belajar. Nah, yang pertama ini, siswa yang memiliki manajemen waktu yang baik akan lebih mudah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, memahami materi dengan baik, mengurangi rasa stres. Sebaliknya, siswa yang tidak mampu mengatur waktu akan cenderung menunda pekerjaan, belajar tidak teratur, mengalami penurunan prestasi. Manajemen waktu belajar sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keberhasilan akademik siswa. Berikut manfaatnya. Yang pertama ini, meningkatkan prestasi belajar dengan waktu yang teratur. Siswa dapat memahami materi yang lebih baik sehingga nilai meningkat. Yang kedua, mengurangi stres. Tugas yang dikerjakan secara bertahap akan menghindari dari tekanan akibat pekerjaan yang menumpuk. Yang ketiga ini, melatih kedisiplinan. Siswa menjadi terbiasa mengatur waktu dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Yang keempat, mengoptimalkan waktu. Waktu tidak dibuang sia-sia untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima ini, menciptakan keseimbangan hidup. Siswa tetap bisa belajar, istirahat, dan melakukan kegiatan secara seimbang. Nah, ciri-ciri siswa yang memiliki manajemen waktu yang baik itu, yang pertama itu memiliki jadwal yang jelas. Yang kedua, tidak sering menunda tugas. Yang ketiga, mampu menentukan prioritas. Yang keempat, disiplin terhadap waktu. Yang kelima, jarang merasa kewalahan. Nah, adapun juga penyebab buruknya manajemen waktu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa sulit mengatur waktunya. Yang pertama itu adalah kebiasaan menunda pekerjaan karena malas atau merasa masih ada waktu. Yang kedua ini, kurangnya motivasi, tidak memiliki dorongan untuk belajar. Yang ketiga, terlalu banyak gangguan seperti
tinggal game dan televisi. Nah, yang keempat ini terlalu banyak yang keempat ini tidak memiliki jadwal. Belajar dilakukan tanpa perencanaan. Yang kelima, tidak bisa menentukan prioritas, lebih mendahulukan hal yang paling penting. Nah, cara mengatur untuk waktu belajar itu yang pertama adalah membuat jadwal belajar. Buatlah jadwal harian atau mingguan yang teratur. Contohnya jam 4 sampai jam 5 itu belajar. Selanjutnya jam 7 sampai jam 8 itu mengerjakan tugas. Yang kedua itu menentukan skala prioritas. Kerjakan tugas yang paling penting terlebih dahulu. Yang ketiga menggunakan teknik belajar 25 menit sampai 5 menit istirahat. Yang keempat, menghindari gangguan. Matikan notifikasi handphone, carilah tempat belajar yang tenang, yang nyaman. Yang kelima ini konsisten dan disiplin. Jadwal harus dijalankan secara rutin agar menjadi kebiasaan. Yang keenam ini memberikan waktu istirahat penting agar otak tidak kelelahan juga. Nah, dampak tidak mengatur waktu belajar itu yang pertama tugas jadi menumpuk, nilai menurun, kurangnya pemahaman pembelajaran, lalu mudah stres dan panik, dan juga kehilangan motivasi belajar dirinya. Nah, tips agar supaya bisa mengelola waktu belajar itu yang pertama, mulai dari hal yang kecil, membuat target harian, menggunakan alarm, menghindari belajar yang mendadak, lalu evaluasi jadwal setiap hari minggunya. Nah, peran guru dan orang tua juga penting. Peran guru itu memberikan arahan belajar, membantu siswa menyusun jadwal, memberikan motivasi. Peran orang tua itu mengawasi kegiatan belajar, memberi dukungan, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, kesimpulannya, manajemen waktu belajar merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki siswa untuk mengatur, merencanakan, dan menggunakan waktu secara efektif dalam berkegiatan. Belajar dengan manajemen waktu yang baik, siswa dapat belajar lebih terarah, meningkatkan prestasi, mengurangi stres, serta menyeimbangkan antara belajar, istirahat, dan dapat menyebabkan kebiasaan menunda tugas menumpuk, dan hasil belajar yang menurun. Oleh karena itu, siswa perlu membiasakan diri untuk membuat jadwal, menentukan prioritas, serta disiplin dan konsisten dalam menjalankannya. Keberhasilan manajemen waktu juga didukung oleh peran guru, orang tua dalam memberi arahan, motivasi, dan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan demikian, manajemen waktu belajar menjadi kunci untuk mencapai hasil belajar yang optimal dan mengembangkan potensi diri secara maksimal. Adapun PowerPoint yang saya buat untuk mendukung pembelajaran RPL ini yang di depan ini, tujuan layanan manajemen waktu ini memahami manajemen waktu belajar, mengidentifikasi kebiasaan belajar, menyusun jadwal belajar. Yang pengertian yang saya sudah sampaikan tadi, manajemen waktu adalah kemampuan mengatur waktu dan memanfaatkan waktu secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun pentingnya manajemen waktu itu yang pertama membantu belajar lebih terarah, menghindari tugas menumpuk, mengurangi stres, meningkatkan prestasi. Manfaat manajemen waktu itu kita itu jadi lebih disiplin, lebih fokus, punya waktu untuk istirahat, dan hidup jadi teratur.
Ciri-ciri siswa yang baik mengatur waktunya itu yang pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki jadwal belajar, konsisten, tidak menunda tugas dan fokus saat belajar. Penyebab buruk manajemen waktu itu yang pertama itu malas atau kurang motivasi, yang kedua itu sering bermain HP atau game, yang ketiga itu tidak mempunyai jadwal, yang keempat menolak kerjaan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, nah peran guru itu sangat penting dan peran orang tua. Yang peran guru itu memberi arahan dan memberi motivasi, membantu siswa memahami materi. Yang peran guru itu mendukung pembelajaran, mengawasi anak dan menyediakan lingkungan. LKPB-nya bagaimana kebiasaan kamu, apa kendala kamu, apakah kamu sering menunda juga. Yang LKPD-nya yang dalam praktiknya membuat jadwal kamu sendiri, sore belajar, malam tugas. Evaluasinya pemahaman materi, kemampuan mengatur waktu dan memanfaatkan yang disarankan. Kesimpulannya, manajemen waktu belajar merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Dengan mengelola waktu yang baik, siswa dapat secara efektif menghindari stres dan meningkatkan prestasi akademik melalui disiplin, konsisten, dan dukungan dari lingkungan. Setiap siswa dapat mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dan mencapai potensi maksimal mereka. Pekerjaan peserta didik atau LKPD yang pertama itu kalian buat di sini namanya kelas apa, tanggal. Setelah itu mengikuti sesi konseling dan jawablah pertanyaan yang di bawah ini. Ini ada 3 aja pertanyaan sih cukup. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu belajar? Mengapa manajemen waktu belajar itu penting bagi siswa? Lalu yang terakhir itu sebutkan 3 manfaat dari mengatur waktu belajar yang setelah Anda pelajari. Nah, ada pun lembar evaluasi proses layanan konseling. Ini ada kolom 1 sampai 4. Kamu setelah merasakan ini apakah dapat skor yang 4, 3? Saya aktif mengikuti kegiatan belajar. Saya memperhatikan penjelasan guru kita. Saya memahami materi yang disampaikan. Saya berani mengungkapkan pendapat. Saya berpartisipasi dalam diskusi. Saya mengikuti kegiatan antusias. Adapun lembar kepuasan hasil konseling sama yang di awal, kata nama, kelas, hari, tanggal, dan jawab yang sudah dikasih ini. Sekian presentasi FPL dari saya. Terima kasih.